Sebuah seni untuk bersikap bodo amat, yaitu sebuah buku yang menjelaskan kunci agar kamu menjadi lebih kuat dan lebih bahagia. Di dalam buku ini, kamu akan mendapatkan pemahaman tentang sumber kekuatan yang paling nyata, yaitu mengetahui batasan-batasan yang ada dalam diri kamu, dan kamu dapat menerimanya, sehingga kamu mampu untuk menghadapi kenyataan-kenyataan dan mulai menemukan keberanian yang selama ini kamu cari. Pada dasarnya manusia tidak sempurna dan terbatas, karena tidak semua orang bisa menjadi luar biasa. Namun bagaimana kamu mampu memahami batasan-batasan diri dan dapat menerimanya, serta mulai berani untuk menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada. Buku ini memberikan pemahaman kepada kamu untuk menjadi orang yang lebih kuat dan lebih bahagia, dan kamu akan mengetahui bagaimana menjalankan kehidupan yang lebih baik, lebih memuaskan, dan apa adanya. Kunci kehidupan yang baik dengan memperdulikan hal-hal yang sederhana, apa yang benar, mendesak, dan yang penting. Ketika kamu memperdulikan banyak hal, justru akan membuat kesehatan mental kamu semakin memburuk. Kesehatan mental yang demikian karena kamu terikat oleh segala sesuatu yang bersifat dangkal dan palsu. Dengan memperdulikan segala hal, akan membuat kamu merasa berhak untuk nyaman dan bahagia kapan aja. Semua harus sama persis sesuai dengan yang kamu inginkan, dan hal ini merupakan suatu penyakit. Penyakit tersebut akan membawa kamu pada lingkaran setan, sehingga kamu merasa cemas dalam menjalani kehidupan, merasa khawatir dan tidak bisa melakukan apa aja yang menurut kamu benar, atau merasa bersalah, sedih, dan kesepian. Alasan inilah yang menyebabkan bersikap masa bodoh amat adalah kuncinya. Dengan bersikap merasa bodoh amat, kamu akan diajak untuk menerima keadaan tentang dunia yang menurut kamu tidak sesuai dengan harapan atau penuh dengan hal negatif. Merasa bodoh amat bukan berarti acuh tak acuh, karena merasa bodoh amat berarti nyaman saat menjadi berbeda. Dan dengan sikap kamu yang tidak mau ambil pusing tersebut, berarti kamu telah memutuskan lingkaran setan itu. Seperti yang kita ketahui bahwa masalah kesehatan banyak dipicu oleh stres, depresi, kecemasan, dan kekhawatiran dalam menjalani kehidupan kita. Pada dasarnya, krisis seperti ini bukanlah lagi tentang materi, melainkan tentang eksistensi dan spiritual kita. Secara paradoksal, penerimaan seseorang terhadap hal negatif justru merupakan sebuah pengalaman positif. Kamu seharusnya menerima pengalaman negatif dengan menjadikannya sebuah pengalaman positif. Filsuf eksistensialisme Albert Camus mengungkapkan bahwa kamu tidak akan pernah bahagia jika kamu terus mencari apa yang terkandung di dalam kebahagiaan, dan kamu tidak akan pernah hidup jika terus mencari arti kehidupan. Kamu hanyalah membutuhkan kunci yang baik dalam menjalani kehidupan kamu, yaitu dengan memperdulikan hal-hal yang sederhana, peduli terhadap apa yang benar, mendesak, dan penting-penting aja. Yang kedua, kemalangan dan kegagalan diperlukan untuk membuat seseorang menjadi tangguh dan sukses. Orang-orang yang merasa dirinya istimewa sebenarnya adalah mereka yang berpenampilan dengan kepercayaan diri di level delusional. Kepercayaan diri seperti ini terkadang membuat menarik bagi orang lain, namun sifatnya hanya sementara saja. Orang seperti itu akan merasa bahagia atas dirinya sendiri, dan pada akhirnya mereka hanya akan menghabiskan waktu untuk diri mereka sendiri. Mereka selalu meyakinkan bahwa mereka adalah orang yang spesial. Apakah hal tersebut yang dinamakan bahagia? Jelas itu bukan kebahagiaan. Alat ukur yang tepat dalam mengartikan penghargaan diri seseorang bukan pada bagaimana seseorang merasakan pengalaman positifnya, namun lebih bagaimana seseorang tersebut bisa merasakan pengalaman negatifnya. Mereka yang apa adanya dan mampu melihat bagian negatif dari dirinya sendiri
adalah mereka yang benar-benar memiliki penghargaan diri yang lebih tinggi. Disitulah letak keistimewaan seseorang yang secara belak-belakan menampilkan dirinya apa adanya. Secara prinsip, tidak ada sebuah masalah pribadi, karena sebenarnya masalah juga didapat oleh berjuta-juta orang lain yang ada di luar sana, atau bahkan bisa jadi orang yang kamu kenal sekalipun. Atas dasar itu, maka kamu tidak akan istimewa. Yang ketiga, membuat pilihan dengan memindahkan kepedulian kamu ke tempat yang lebih penting. Terkadang ketika seseorang memilih sendiri masalah yang dihadapinya, mereka merasa seolah-olah lebih berkuasa. Namun ketika masalah itu datang karena dipaksakan, bertentangan dengan kehendak seseorang, mereka merasa menjadi korban dan menjadi sedih. Seseorang menganggap sebuah kegagalan dalam pencapaian adalah penderitaan dan masalah. Bagi kebanyakan orang, hal ini menjadi penyakit yang dapat membuat orang menjadi stres, frustasi, depresi, bahkan kematian. Diperlukan adanya kesadaran dalam mengatasi hal tersebut. Kesadaran yang dibangun atas dasar bahwa kamu secara pribadi bertanggung jawab kepada segala hal yang terjadi dalam hidup kamu. Nggak peduli seperti apa kondisi yang berada di luar dari diri kamu. Dalam hal lain, bisa dikatakan bodoh amat dengan kegagalan macam apa yang akan kamu hadapi. Pada dasarnya kamu nggak akan bisa untuk selalu mengambil kendali terhadap apa yang terjadi pada diri kamu. Akan tetapi, kamu bisa mengendalikannya dengan cara untuk menafsirkan atas segala sesuatu yang telah menimpa diri kamu sendiri. Dan tentunya tentang bagaimana cara kamu meresponnya. Ketika suatu peristiwa yang menimpa kamu, apakah itu baik atau buruk, tergantung pada ukuran yang kamu pilih. Kamu akan selalu menjatuhkan pilihan, entah itu sadar ataupun secara nggak sadar. Kembali kepada kenyataan bahwa tidak ada yang namanya tidak peduli. Semua memiliki kepedulian atas segala sesuatu. Bahkan, tidak peduli atas apapun tetap saja sebuah bentuk kepedulian tentang sesuatu hal itu. Namun, kepedulian seperti apa yang bisa kamu pilih dan nilai merupakan dasar dari tindakan yang akan kamu lakukan. Kemudian kamu bisa menentukan nilai dan ukuran atas pilihan kamu itu baik atau buruk. Dari buku ini, kita bisa belajar tentang bagaimana caranya mengendalikan hidup kita untuk menjadi nggak peduli tentang apapun yang terjadi pada diri kita, mau itu baik atau buruk. Kita akan menerimanya dengan ikhlas dan lapang dada. Karena itu adalah sebuah kunci di mana kita ingin untuk hidup tenang dan bahagia. Ketika kamu baca buku ini, jangan lupa tulis di kolom komentar tanggapan kamu tentang buku ini. Dan kasih tahu aku buku apa lagi yang mau kita review. Thank you.